kabar teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan berbagi pemahaman saya mengenai filsafat yang selama 1 semester ini sudah saya pelajari. Filsafat. Kenapa sih kita harus belajar filsafat? Filsafat itu kan sulit. Lebih-lebihnya bikin kepala kita tuh pusing karena apa yang ada di dalamnya itu perlu pemikiran yang tinggi. Tapi kesulitan itu bukan berarti bikin kita untuk tidak belajar tentang filsafat. Maka dari itu, sepenting itukah belajar filsafat? Kalau ingin dijawab, tentu jawabannya adalah iya. Filsafat itu penting. Percaya atau tidak, sebenarnya tanpa kita mendalami lebih lanjut tentang filsafat, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terpraktikkan mengenai filsafat. Hanya saja stigma buruk atau sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman mengenai filsafat yang saat ini masih sering kita dengar, membuat kita enggan untuk belajar. Apalagi jika mengaitkan filsafat tentang ilmu ketuhanan. Tapi sayangnya hari ini kita tidak akan menyinggung permasalahan ini ya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai tujuan dari mempelajari filsafat itu sendiri. Filsafat itu adalah kebijaksanaan. Ya, saya menganggap bahwa filsafat adalah sebuah kebijaksanaan karena filsafat sendiri mengajarkan manusia untuk dapat berpikir kritis. Di dalam pemikiran yang kritis itu, manusia dituntut untuk mencari makna mendalam pada suatu hal, entah itu kebendaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga dengan filsafat seseorang ingin mencari tahu mengenai rahasia-rahasia semesta, rahasia apa saja yang ada di dalam galaksi kita ini, mengapa terjadi hal demikian, mengapa ada yang namanya seperti lubang hitam atau yang lain-lain yang seperti kita tahu dalam bahasa-bahasa ilmu astronomi dan yang lain-lainnya seperti itu ya. Disiplin ilmu filsafat yang menuntut manusia untuk dapat berpikir demikian, membantu manusia dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul di hidupnya. Mereka harus bisa menguraikan permasalahan itu menjadi bagian-bagian terkecil, melakukan observasi atau pengamatan mengenai suatu hal, suatu masalah. Lalu dengan runtut, mereka mengidentifikasi satu persatu. Nah, pada bagian identifikasi inilah yang memerlukan pemikiran kritis. Misalnya, saya akan mengambil kasus yang sedang marak-maraknya terjadi belakangan ini. Tentu teman-teman juga sudah tahu bahwa kita bisa menyebutnya dengan Indonesia darurat kekerasan atau kejahatan seksual. Ya, kasus pelecehan dan kejahatan seksual yang sering kali kita dengar, yang beritanya selalu viral, dan sekarang pembahasan ini sedang giat-giatnya dibicarakan dengan tujuan membantu para korban mendapat keadilan serta pendampingan dari proses kasus tersebut agar benar-benar terselesaikan. Awal mula kasus ini bisa mencapai permukaan adalah dari keberanian seorang korban untuk menceritakan kisahnya. Dari kisahnya itu pasti kita akan langsung kepo dong dengan kronologi kejadian yang sebenarnya dan serinci-rincinya kan. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, kita langsung berpikir dengan tajam nih, dengan kritis, mengurai setiap kronologinya satu persatu. Fungsinya untuk apa sih? Banyak. Fungsinya itu ada banyak. Tapi yang akan saya coba uraikan adalah beberapa fungsinya, yaitu dari yang pertama, kita menjadi tahu pola permainan pelaku ini seperti apa. Kedua, dari pola ini kita mulai bertanya-tanya bahwa korban dari pelaku yang sama tidak hanya dia. Ketiga, kita memikirkan alasan pelaku berbuat demikian. Apakah karena pelaku tersebut mengidap suatu penyakit atau memang dirinya sudah kehilangan kewarasannya. Keempat, kita akan terus bertanya-tanya mengenai bagaimana cara untuk menangkapnya, cara mencari buktinya, jaga-jaga kalau apa yang diceritakan korban tersebut, korban itu tidak mempunyai bukti. Karena seperti yang kita ketahui, ketika seseorang menjadi korban pelecehan atau kejahatan seksual, orang itu tentunya pasti akan kaget, akan shock, dan tidak ada kecil kesempatan dia untuk mencari celah, untuk merekam bukti bahwa dia telah mengalami kejadian tersebut. Maka dari itu, kita perlu bukti untuk dapat dengan sah secara hukum menangkapnya. Kelima,
kita berpikir cara untuk memulihkan trauma yang dialami korban. Korban harus dipulihkan dengan cara yang seperti apa? Keenam, setelah mengetahui pola dan alasan-alasan di balik kasus tersebut, kita sedikit banyak menarik kesimpulan bahwa pelaku tidak hanya dia seorang. Masih ada banyak pelaku serupa di luar sana. Maka kita harus memberikan informasi kepada orang lain, kepada calon-calon korban untuk dapat melakukan tindakan preventif. Dari permasalahan tersebut, tentu sudah dapat kita temukan tentang seberapa pentingnya kita belajar filsafat. Kita belajar mengenai pemikiran yang kritis, pemikiran yang cerdas, belajar mempertanyakan dan mencari jawaban untuk akhirnya kita bisa mendapatkan makna. Sebab seseorang yang hidup tanpa makna artinya seseorang tersebut hidup tak berbeda dengan mayat. Dari uraian di atas pula, kita digiring untuk bisa berpikir bijaksana. Kebijaksanaan tersebut menuntun kita pada kepekaan nurani atau intuisi kita sebagai manusia untuk merasakan perasaan orang lain, merasakan perasaan yang sama. Kita berandai-andai, bagaimana jika kita ada di posisi korban? Maka akan muncul sebuah pemikiran motivasi, jangan sampai kita menjadi korban. Caranya bagaimana? Kita mulai berpikir lagi. Kita mencari pertanyaan seputar cara menjaga diri dari orang jahat atau cara bela diri dasar, dan kemudian kita akan menemukan jawabannya. Sekali lagi, filsafat itu penting. Filsafat mengajarkan kita sebuah kebijaksanaan. Kalau masih kurang percaya, mari kita sama-sama melihat bagaimana bijaksananya seorang Socrates. Yang dalam hal ini saya akan mengambil contoh dari buku yang berjudul Filsafat dari Titik Nol karya Dr. Saifur Rahmat M.Hum MSI, dicantumkan mengenai sebuah dialog yang diberi nama dialog Socrates. Dialog tersebut kita menemukan makna tentang kehidupan, bahwa menjadi hebat tidak diukur dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, melainkan menjadi hebat dengan keunikan yang kita miliki. Namun, jika dialog ini dikaitkan dengan pembelajaran awal tentang filsafat, ialah mengenai pertanyaan dan jawaban. Di dalam dialog tersebut, terdapat pertanyaan-pertanyaan Socrates, pertanyaan kritis yang kemudian dia beri jawabannya dengan penuh pemaknaan dan bisa menjadi refleksi bagi diri kita sendiri.